dua, ada data tunggal dan ada juga data kelompok gitu ya. Kalau komputer saya laptopnya agak lemot. Nah, untuk rumus mencari median itu adalah setengah dikali n ditambah 1, di mana n-nya ini adalah jumlah datanya. Jadi nanti datanya ada berapa gitu ya, dimasukkan setengah langsung dikalikan n ditambah dengan 1. Ya, contoh misalkan untuk data ganjil. Jadi ada di median ini ada data ganjil dan ada data genap. Kalau yang data ganjil kan enak ya, nilai tengah berarti caranya yang ganjil di sini misalkan contohnya jumlah datanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kan ya di sini. Berarti kalau kita ambil setengah 50%-nya, dia di angka yang ini kan 65 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tengah kan ini 4 ke sini, 4 ke sini. Jadi dia posisi di tengah adalah 65. Gampang ya, kita bisa langsung tek, oh ini nilai tengahnya adalah 65 gitu, bisa ketahuan di sini. Tapi kalau pakai rumus, kita coba sama enggak? Pakai rumus kita masukkan setengah dikali 9. 9 itu adalah banyaknya. Ini kan ada 9 anggotanya ya. Ditambah dengan 1, jadi 5. Jadi posisi mediannya adalah ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Udah gitu ya. Tapi kalau misalkan datanya sedikit, kita bisa langsung, nggak usah pakai rumus juga bisa langsung mendapatkan nilai mediannya. Tapi kalau misalkan nanti penelitian kalian datanya kan ratusan ya, misalkan ada yang 100, ada yang 200 sampelnya, itu kan agak kebingungan untuk mencari median kalau langsung nggak pakai rumus gitu ya, atau pakai aplikasi gitu ya. Nah, kalau untuk data genap nih, ini data genap nih agak suka bingung kan ya. Kalau genap tuh Ibu gimana menentukannya? Menentukannya adalah pertama kalian urutkan dulu datanya dari yang terkecil sama yang terbesar. Ibu lupa ya, yang data ganjil juga sama, harus diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau sudah, pakai rumus yang sama gitu ya, setengah dikali n tambah 1, jadi setengah dikali ini banyaknya si anggota kan dia ada 10 di sini, ditambah dengan 1, jadi posisi mediannya itu adalah 5,5. 5,5 itu di mana? Di sini kan ini 1, 2, 3, 4, 5, ini kan 5 ini 6, jadi 5 tambah 6 itu kan dia 11 dibagi 2 itu 5,5, berarti posisinya antara 50 dan 60, di posisi kelima dan keenam, dijumlahkan aja. Orang data ekstrim, kalau ini tidak terpengaruh, tapi si median ini adalah dipengaruhi oleh banyaknya data. Jadi kalau misalkan datanya ada 20, 30, 40 dan seterusnya, datanya ganjil atau genap, itu dia mempengaruhi ke dalam hasil si mediannya. Tapi kalau nilainya mau 0, mau 100, mau 50, itu nggak ngaruh ke si hasil median. Jadi dia kebalikannya dari si median, gitu ya. Kemudian lanjut ke modus atau mode. Modus ini dia nilai yang sering muncul ya. Teman-teman kalau misalkan suka bercanda nih di kelas, kamu mau modus gitu, berarti dia yang sering muncul atau sering yang sering ketemu dengan kita atau sering ngedeketin kita, itu disebutnya modus, nilai yang sering muncul. Atau di kelas suka ada kan yang aktif ya, yang aktif yang sering bertanya, itu juga sama nilai yang orang yang sering muncul atau modus. Langsung ke contoh ya. Nanti kalian untuk teori secara rincinya dibaca ya. Karena begini. Nah gini bentar ya. Laptopnya sudah ini bentar. Nah, ini contoh diketahui data berat badan pasien yang diperiksa kehamilan di rumah
bersalin itu ada selama sehari didapatkan data sebagai berikut dalam kilo ya. Ada 40, 60, 65, 72, 60, 70, 60, 80, dan 90. Nah, caranya kalian tinggal di sini eh, tinggal dicari aja yang sama nilainya. Di sini yang banyak munculnya itu ada nilai yang ini, yang 40 dia cuma satu, diurutkan aja ya dari. Terus yang ini yang 60, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita lihat yang paling banyak muncul angka adalah 60 sebanyak 4 kali. Jadi pasien yang periksa kehamilan di rumah besar yang delima paling banyak adalah memiliki berat badan 60 kilo karena yang munculnya itu banyaknya adalah 60 kilo. Nah, itu disebut dengan modus ya atau mode. Kelebihannya dia tidak terpengaruh oleh data ekstrim sama kayak median. Kemudian dia terpengaruh banyaknya data. Median sama modus sama ya. Kemudian lanjut ke ukuran tenang. Tadi yang tunggal, kalau tunggal itu masih gampang ya. Yang kelompok nih, kita lanjut ke kelompok. Yang pertama ada mean data berkelompok. Jadi dia itu jumlah hasil kali antara frekuensi dengan nilai tengah semua kelas jumlah frekuensi. Rumusnya di sini ada U tuh dibacanya ini sebenarnya bukan gini ya simbolnya. Simbolnya tuh hampir mirip U tapi bukan yang ini ya. Saya lupa belum diedit. Ini bacanya adalah mu. Mu sama dengan sigma Fm dibagi dengan sigma F ya. Jadi di sini sigma Fm itu adalah jumlah sigmanya jumlah, F-nya itu adalah frekuensi, M-nya itu adalah nilai tengah atau nilai apa namanya modusnya mungkin ya di sini tuh nilai tengahnya berapa? Nilai mediannya salah maaf. Kemudian dibagi dengan sigma X, sigma F ini adalah jumlah dari si frekuensinya, gitu ya. Contoh, ini yang banyak keliru tuh pas menghitung data berkelompok biasanya ya. Di sini ada data observasi mengenai berat badan ibu hamil. Di sini ada datanya berat badan, frekuensi, nilai tengah, dan ini F kali M. Ibu buat tabel penolong seperti ini untuk memudahkan kalian menghitung mean data kelompoknya. Di sini ada data berat badan 40 sampai 49 itu frekuensi atau banyaknya ibu hamil itu ada 4 orang. Yang 50 sampai 59 ada 6 orang. Yang 60 sampai 69 adalah 10 orang dan seterusnya. Jadi totalnya sigma F-nya atau jumlah orangnya itu adalah 30 responden atau 30 ibu hamil. Ya. Nah, kemudian biasanya nanti kalau di soal itu di sini kosongnya, jadi kalian cari sendiri untuk M-nya. Itu sama si F kali M-nya itu sigma Fm itu kalian cari sendiri. Tapi yang biasa diketahuinya itu hanya berat badan, misalkan ya datanya sama frekuensinya saja, sisanya kalian cari sendiri. Itu caranya. Yang cari M, cari nilai tengah, yaitu dengan 40 dengan menjumlahkan ya. 40 tambah 49 itu kan dia 89. 89 dibagi 2 itu 44,5. Itu nilai tengah. Kedua juga sama, 50 ditambah 59 adalah 109 dibagi 2, 54,5 dan seterusnya sampai ke yang 94,5 yang ini. Kalau sudah, kalian coba kita cari F kali M-nya karena di rumusnya itu adalah ada F kali M atau Fm ya. Nah, di sini kalian langsung kalikan saja antara F sama M. Nah, ini tinggal dikalikan saja ke sini. Ya, dikali. Berarti 4, nih, 4 dikali 44,5 hasilnya adalah 178. 6 kali 4,5 hasilnya 327 dan seterusnya. Kalau sudah, kalian di sini jumlahkan. Ini jumlahkan ya, aduh. Dijumlahkan maka totalnya adalah 1975 gitu ya. Nah, ini udah diketahui ya, sigma F-nya udah diketahui, sigma F-nya udah diketahui. Kalau sudah, tinggal masukkan ke rumus. Berarti di sini kan rumusnya tadi ya mu sama dengan sigma Fm dibagi dengan sigma F. Berarti 1975 dibagi dengan 30. Jadi hasilnya adalah 65,83 atau rata-rata berat badan ibu hamil adalah 65,83 kilo. Gitu ya. Itu contoh dari mean data berkelompok. Ada pertanyaan nggak?
Sudah? Sudah cukup? Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ke median data berkelompok. Median data berkelompok ini rumusnya adalah MD sama dengan NSM ditambah I dikali M pakai pointer dikali ME dikurangi Fcom dibagi F. MD-nya itu adalah median yang dicari sama kita, disingkatnya MD. NSM ini adalah singkatan juga sebenarnya. N-nya itu adalah nilai, S-nya itu adalah sebelum, M-nya itulah median tercapai. Jadi nilai sebelum median tercapai atau NSM. I-nya adalah interval kelas, ME-nya adalah posisi si mediannya atau mediannya disingkat ME, kemudian F-nya itu adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum median, F-nya adalah frekuensi kelas di mana median berada. Gitu ya. Kita ke contoh. Di sini ada data ibu hamil, ya ada 10. Jadi ini frekuensinya ada 10, 4 tambah 2, 6 tambah 2, 8, 10 ya. Jadi ada 10 ibu hamil. Ini ada frekuensi dan berat badannya. Pertama berarti untuk mencari median data berkelompok, kalian harus cari dulu mediannya. Mediannya berapa? Ya, median data tunggalnya. Di sini berarti ME sama dengan sesuai rumus yang sebelumnya setengah dikali N ya. Setengah dikali banyaknya ibu hamil ada 10 bagi 2 adalah 5. Jadi mediannya itu adalah 5. Si 5 ini kan 5 itu di mana posisinya? Posisinya itu dia 5-nya itu antara 4 dan 2. Kenapa di antara 4 dan 2? Karena si 4 tambah 2 itu kan 6 ya. Nih, ini ke sini ya. 4 tambah 2 itu kan dia 6. 6 ini kan si 5 itu pasti melewati gitu. Si 6 ini kan pasti melewati 5 gitu. Jadi dia posisinya ada di 4 dan 2 gitu. Itu mediannya terletaknya ya. Di antara 4 dan 2 gitu. Kemudian kita masukkan ke rumus ya. Di sini NSM-nya itu adalah 45,5. NSM adalah nilai sebelum median tercapai. Berarti di sini nih ya, nilai sebelum median tercapai. Sini 45,5. Kan dia posisi median itu ada di tengah di sini antara 4 dan 2 kan? Ya. Ini sebelumnya 45,5. I-nya intervalnya itu dia 5. 5 itu dari mana? 5 itu dari sini bentar. 45,45 ini kan 45,5 ke 45,5 itu kan dia 55 ya hasilnya itu. Interval kelasnya itu dia 5 gitu ya. Kemudian F-nya itu dia frekuensi kumulatif kelas sebelum median dia 4 di sini ya. Di 4. Ini kan median di tengah. Jadi posisinya adalah 4. Kemudian F-nya frekuensi kelas di mana median berada itu 2. Jadi di sini di bawahnya. Gitu ya. Jadi yang ketukar-tukar. Kalau udah masukkan ke rumus ya. Ke rumus yang ini NSM-nya 45,5 ditambah 5 dikali ME ya dikurangi Fkum dibagi dengan F. Jadi hasilnya sekitar 48 kilo. Atau jadi median dari 10 ibu hamil adalah 48 kilo gitu ya. Lanjut ke modus. Modus yang data berkelompok. Rumusnya adalah ini. MO sama dengan BMO ditambah atau dikali D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikali XI. MO-nya adalah modus, BMO-nya itu adalah tepi bawah kelas di mana modus berada. D1-nya selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas tepat di bawahnya, dan D2-nya itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas tepat di atasnya, dan I-nya itu adalah interval kelas modus. Di sini MO-nya itu berarti frekuensinya ada dilihat modusnya yang paling banyak, nilai yang paling besar itu adalah dia di angka berat badan 60 sampai 69 ya, karena dia totalnya ada 10 kilo. Ini yang paling banyak. Gitu ya. Jadi ini di modusnya di sini MO-nya ya. Kemudian D1-nya itu adalah 10 kurangi 6. Ini. Jadi ini D1 ke sini ya. Ini ke sini D1. Karena D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus
dengan kelas tepat di bawahnya. Maksudnya itu di bawahnya itu di belakangnya ya. Kan ini 10 di belakangnya, maksudnya bukan di bawah di 4 bukan, tapi di belakangnya. Di bawah itu di belakangnya kalau di sini tuh ya, maksud dari D1. Jadi 10 dikurangi 6 itu 4 ya. Sedangkan D2-nya itu adalah selisih antar frekuensi kelas modus dengan kelas tepat di atasnya, berarti di sini di depannya. Ya, 10 dikurangi 4 jadi 6. Intervalnya dia adalah 10. Kenapa 10? Karena di sini 40 ke 49 itu ada 10. 40 hitungnya mulai dari 40 ya, jangan 41. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Jadi ada 10. Jadi jangan salah menghitungnya kalian ya. Dihitungnya dari 40-nya, jangan 41-nya. Jadi ada 10 intervalnya. Kemudian kita masukkan ke rumus MO sama dengan di sini BMO-nya adalah 59,5 ya. Oh ya, 59,5 tuh dari mana? Dari sini. Kan ini tuh bentar. Tepi bawah kelas di mana modus berada. Tepi bawah kelas nah ini. Ini kan tepi kelas ya. Tepi di bawah modusnya itu adalah 59,5 ini. Kan ini tepi bawahnya, atau cara lainnya kalian bisa menjumlahkan yang 59 ini dijumlahkan dengan 60 kemudian dibagi 2 jadi hasilnya 59,5. Atau biar nggak capek hitung tinggal lihat aja di sini di tepi di bawahnya sebelum si angka modusnya dia sebelumnya berapa, 59,5 gitu ya. Jadi yang tertukar tepi bawah tuh bukan di bawah 10-nya, tapi maksudnya itu adalah di sebelum 10-nya, di belakangnya gitu ya. Kalau sudah, masukkan ke rumus, kemudian D1-nya 4, D1 tambah D2 berarti 4 tambah 6 dikali dengan 10 intervalnya, maka setelah dihitung dapatnya adalah 63,5. Jadi modus dari berat badan ibu hamil di desa X adalah 63,5 ya, gitu. Itu yang data kelompok. Lanjut ke distribusi data. Nah, untuk distribusi data ini kita hanya bahas sekilas aja karena nanti teman-teman untuk distribusi data langsung di aplikasi ya. Jadi nanti teman-teman nggak harus ngitung satu-satu. Jadi nanti muncul sendiri, bentar ya. Nah, kenapa tadi kita belajar terkait dengan mean, median, modus? Karena si mean, median, modus ini berpengaruh terhadap distribusi data. Ya, yang sudah Ibu jelaskan di minggu-minggu lalu bahwa si data itu kan kita harus ada pengecekan data dulu ya. Artinya nanti oke. Jadi nanti apa namanya? Jadi ke distrik ya, bentar, banyak yang hubungi, bentar. Jadi ini mempengaruhi si bentuk distribusi datanya. Ya, jadi kalau misalkan distribusi datanya nggak normal, mungkin pengaruh dari si data mean, median, modusnya, gitu ya. Yang dikatakan normal dan tidak normal itu seperti apa, Bu? Gambarnya seperti gini. Jadi di sini kalau kita lihat ya teman-teman. Jadi yang dikatakan distribusi datanya normal itu dia kalau ini ibarat ini kan kalau nanti kalian ngerunning di SPSS nanti ada muncul plotnya ya, gambarnya. Jadi bentuknya kayak gini, ini yang normal. Jadi antara rata kanan dan kiri itu seimbang, gitu ya. Jadi kita kan udah belajar probabilitas ya. Jadi nilai probabilitas atau peluang itu kan dia 1 ya. Nah, di distribusi ini kan dia nilainya 1 semuanya. Jadi antara kanan dan kiri itu harus sama. Yang kanan 0,5, misalkan yang kiri juga sama 0,5. Kalau misalkan tidak seimbang, maka dia datanya tidak normal dan dia cenderungnya apa namanya?
miring ke kanan atau ke kiri. Jadi pokoknya kalau miring ke kanan atau ke kiri biasanya cenderungnya dia tidak normal datanya, gitu ya. Selain itu juga selain dilihat dari kemiringan data kurvanya gitu ya, dia tidak simetris atau segala macam, itu kalian bisa lihat dari apa namanya, dicek penormalan datanya, nanti kelihatan si apa namanya ya, persebaran penyebaran si titik datanya. Biasanya nanti kalau nggak normal kan ini kayak kurva ya di sini. Si datanya itu, bentar, pakai pen. Kan ini tuh sebenarnya gini ya ke sini nih. Jadi kalau yang datanya tidak normal itu dia keluar dari si garis ini. Jadi titik-titiknya jauh gitu. Tengah hiji gitu kan, nggak bersatu. Jadi titik-titiknya di mana isi datanya tuh ya. Tapi kalau datanya normal, dia mengikuti garis gitu ya, tapi mengikuti garis dan nggak ada yang sendirian di luar sini gitu. Misalkan si titiknya tuh yang di luar, nah itu berarti nggak normal sendiri. Kita aja misalkan di kelas misalkan ya, itu kan satu kelompok tuh tiba-tiba ada yang di luar dari kelompok ini, di luar jalur ini berarti dia nggak normal kan maksudnya gitu ke sini. Kan harusnya dia ada di garis yang ini, tapi dia di luar sini, itu nggak normal. Nanti kalian bisa ngecek ya di sana. Selain itu juga nanti bisa kalian hitung dengan menghitung, dicari nanti uh, dilihat dari si Kolmogorovnya, nilai Kolmogorovnya. Nanti bisa dicek ya, nanti kita di pertemuan selanjutnya, gitu. Ini sekilas aja ya. Kalau ini perhitungan biasa saja. Jadi kayak ini kenapa untuk mencari si apa namanya, rata-rata ya. Di sini ada mencari rata-rata berat badan mahasiswa dengan standar deviasi. Maka ini distribusinya normal atau tidak. Ini bisa dihitung. Gampang menghitungnya ya. Tinggal dimasukkan. Di sini misalkan diketahuinya adalah 68%. Dimasukkan ke sini 68% sama dengan 60-nya itu adalah dari sini 60 kilo dikurang lebih dikurang lebih satu ya, satu tuh ini berdasarkan dari rumusnya dikali dengan 5 itu dari standar deviasinya, kemudian dihitung 50 kilo ini di sini berarti sampai dengan 65 gitu perkiraannya. Jadi 60 dikurangi 60 dikurangi 5 yaitu dia 55, jadi 55 sampai 65 ini dari 68 mahasiswa rata-ratanya sekitar segitu. Tapi kalau ini nanti nggak muncul ya, nggak muncul deskripsi ataupun ujian. Jadi kalian hanya cukup tahu saja. Gitu. Yang penting kalian bisa membedakan mana kurva yang normal sama tidak. Kalau yang normal ini gambarnya seperti ini, kalau yang ini tidak normal ya, karena dia miring kiri atau kanan. Gitu. Ya. Lanjut ke analisis univariat ya. Jadi nanti kalau untuk deskripsi yang ditampilkan datanya tuh bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ini yang disebut dengan tabel terbuka. Jadi tidak ada garis samping ini yang nggak ada yang garis gini-gininya nggak ada. Ini tabel terbuka gitu ya. Mana besar? Jadi misalkan nanti teman-teman kan ini untuk presentasinya juga nanti muncul secara langsung di si SPSS-nya. Jadi nanti nggak usah ngitung satu-satu, teman-teman tinggal dipindahkan aja di copy paste dari SPSS ke si tabelnya gitu ya. Jadi misalkan sini SD ada 7 orang, SMP ada 8 orang dengan presentasi, misalkan yang SD ada 14%, SMP 16%, dijumlahkan 100%, di sini respondennya ada 50. Jadi dikasih itu penjelasan di bawahnya sebagian besar yaitu 30 orang atau 60% ibu hamil itu berpendidikan SFU. Jadi gini aja nanti deskripsi ya. Deskripsi bab 4 poin A dia hanya gini aja. Ini masuknya ke dalam karakteristik responden. Bisa kayak jenis kelamin, pendidikan, ya, usia itu masuknya ke karakteristik responden. Itu. Kemudian Kemudian kita lanjut ke ukuran variasi. Kita dulu untuk ukuran tengah ada pertanyaan? Sudah paham?
Oke, kalau tidak ada respon berarti Ibu anggapnya sudah paham, ya. Lanjut ke ukuran variasi atau dispersi. Ukuran variasi itu ada yang namanya range ya. Teman-teman juga udah belajar ini mah waktu dulu ya. Range itu caranya gampang banget hitungnya, tinggal data yang tertinggi tinggal dikurangi yang data terendah gitu. Nah, untuk mencarinya kalian harus mengurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar biar ketahuan ya yang tertingginya berapa, yang terendahnya berapa. Di sini ada masyarakat kota dan masyarakat desa. Setelah diurutkan, di masyarakat kota itu yang paling tingginya adalah angkanya 100, paling rendahnya adalah 50. Jadi 100 paling 50, hasilnya 50. Yang desa paling tingginya 95, ya. Yang paling kecilnya adalah 60. Jadi 95 kurangi 60 ada 35. Maka kesimpulannya tekanan darah masyarakat kota ini dia lebih bervariasi dibandingkan dengan tekanan darah masyarakat desa karena range-nya di sini kalau kita lihat dia lebih besar. Ini dia lebih besar dibandingkan dengan 35 ya, dibandingkan dengan desa. Jadi dia lebih bervariasi gitu ya. Kita lanjut ke rentang antar kuartil atau IR atau interquartile range. Jadi biasanya IR ini dia meliputi 50% pada bagian tengah distribusi. Bentar. Ya, nah untuk tadi itu. Nah, untuk kelebihan IR ini dia tidak dipengaruhi oleh si data ekstrim ya. Kelemahannya dia hanya menghitung 50% aja. Jadi hanya menghitung sebagian. Untuk data yang ada di sebelah kanan atau kiri, kalau lihat di kurva itu dia tidak begitu diperhitungkan. Kemudian tidak bisa menggambarkan secara keseluruhan ya, karena dia hanya 50% yang dihitungnya. Untuk rumusnya adalah IR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Ya. Boleh di-unmute. Yang ini siapa temannya? Kasih tahu ya. Di sini ada data tidak berkelompok atau tunggal. Data tunggal ini caranya kalian ada dua, ada yang ganjil sama genap ya. Kalau yang ganjil, yang pertama kalian tentukan dulu letak Q1 dan Q2-nya. Cara untuk mencari Q1 rumusnya adalah 1/4 dikali N tambah 1, Q2 setengah. Cuman bedanya di situ ya, kalau Q1 dia 1/4, kalau Q2 dia 1/2 atau setengah dikali N tambah 1 atau mediannya. Dan ini rumus median ya kedua tuh. Q3 itu 3/4 dikali N tambah 1. Contoh misalkan di sini ada data umur anak ya, ada 7, 5, 6, 2, 8, 4 dan 4. Nah, pertama teman-teman urutkan dulu yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu kita cari Q1-nya. Q1-nya berarti 1/4 dikali dengan N-nya adalah ada 7 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anak ya. Jadi 1/4 dikali 7 ditambah 1. Ya, jadi 8 dibagi 4 itu 2 kali 1, 2 ya. Jadi ini hasilnya adalah 1. Satunya adalah urutannya di kedua. Berarti kalau kedua itu dia ada di sini ya. Di 2 itu adalah di angka 4 tahun Q1-nya. Setelah diketahui Q1 kita lanjut ke Q2. Q2 masukkan. Cuma diganti ini aja langsung setengah ya. 8 dibagi 2 itu 4. Dia posisinya ada ke 4. Itu yang ini 1, 2, 3, 4. Ada di posisinya di usia 5 tahun. Nah, kemudian kita cari yang ketiga. Ketiga 8 bagi 4 dikali 3 ya. 8 bagi 4 itu 2, 2 dikali 3 itu 6. Maka posisinya di ke 6 tahun di sini. Ya. Bentar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah. Bukan yang ini. Yang 7 maksudnya. 7 tahun. Ya. Gitu. Itu Q1, Q2, Q3. Gampang ya. Kalau sudah,
Mencari data ganjalnya, sekarang kita hitung data genap. Kalau data genap, untuk mencari nilai Q-nya itu ini Q1, Q2, Q3 sama dengan NS ditambah KU dikali NQ dikurangi NS, di mana si NS ini adalah nilai sebelum Q3 dan Q1-nya, KU-nya itu adalah kekurangan unit untuk mencapai letak Q3 dan Q1, dan NQ-nya itu adalah nilai di mana Q3 dan Q1 itu berada. Jadi kalau contoh di sini ada data ya, data 2, 3, 4 dan seterusnya kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini kita cari mediannya ya. Mediannya ini totalnya tuh ada 16. Kalau teman-teman hitung ada 16 responden atau 16 orang. Kita cari yang Q2 dulu. Kenapa Q2 dulu? Karena kita mau tahu mediannya berapa. Q2 itu kan hapusnya sama ya dengan median. Jadi kita cari median dulu atau Q2-nya untuk bisa menghitung Q1 dan Q3. Q2 adalah setengah dikali N ditambah 1. N-nya itu ada 16. 16 bagi 2, 8 ya. Ya benar 8. 8 dikali 1 ini 8 tambah 1. 16 tambah 1 17. 17 bagi 2 itu 8,25. Jadi dia urutannya itu antara ke-8 dan ke-9. Di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Berarti di sini ya posisinya. Tengah-tengah antara 6 dan 6. Berarti di sini caranya teman-teman 6 ya. 6 ditambah tadi yang rumus yang Q1 ya. Q2 ya. 6 ditambah 0,5 dikali 6,5 jadi posisinya 6 di sini. Bentar. Nah, kalau sudah didapat 6 gitu ya. Tinggal 6 tambah 6 12 bagi 2 jadi 6 gitu ya. Kita langsung cari ke letak Q1-nya. Letak Q1-nya itu adalah rumusnya 1/4 dikali N tambah 1. Ya. Berarti di sini 16 tambah 1 17, 17 bagi 4 itu 4,25. Jadi dia urutannya ke 4 dan ke 5. Ke-4 dan ke-5 4,25. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan ya di antara ini 4 dan ke-5. 4 dan ke-5 4,25 kan ini. Ya. Kemudian yang Q3 itu rumusnya 3/4 dikali N tambah 1, 16 tambah 1 17, 17 dibagi 4 dikali 3 jadi hasilnya 12,75. Nah, 12,75 itu urutannya kalau kita cek antara 12 dan ke-13 katanya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12 ke 13 urutan. Ini harusnya ada ini ya. Ini saya menggunakan bukunya Pak Agus ya. Harusnya di sini ada lagi gitu ya. Urutannya ke-12 dan ke-13. Bukan urutan, oke, paham. Jadi itu bukan urutan ke-12, bukan urutan yang ininya, jadi 12 tambah ke-13 itu kan antara 12,75 itu kan dia antara 12 dan ke-13 gitu ya. Lanjut ke nilai Q1. Nilai Q1 itu berarti di sini rumusnya adalah NS ya, yang NS tambah Q dikali NQ kurang NS. Di sini NS-nya 4 ya, ditambah Q-nya 0,75, NQ-nya 5, dan NS-nya itu adalah 4. Jadi hasilnya 4,75 gitu ya. NS-nya itu di sini nilai sebelum Q3 dan Q4. Q3 dan Q4. Ini kan 4 ya, terus 0,75. Q-nya kekurangan unit 4,75 gitu ya. Kalau sudah dihitung 0,75 dihitung jadi hasilnya 4,75. Kemudian cari kita nilai Q3-nya. Nilai Q3-nya itu yang Q3 adalah NS-nya ada 8 ya. Karena di sini nilai sebelum Q3 dan Q1 itu dia 8, kemudian Q-nya kurangan unitnya adalah 0,25 ya, karena di sini Q3 kan 12,75 ke angka 13 itu dia kurangnya 25 ya. Jadi
jadi KU-nya atau Q-nya adalah 0,25. Jadi kalau misalkan nanti di sini hasilnya 12,50 berarti KU-nya adalah 50 kalau mau ke angka 13 gitu ya. Kemudian dikali dengan NQ, NQ-nya adalah 8 ya ini. Karena kan dia posisinya di ini di 12 dan 13. Ini 12, ini 13 ya. NQ-nya itu 8, NS-nya itu 8 gitu ya. Jadi hasilnya setelah dihitung 8 gitu ya. Nah, di sini kalau sudah diketahui Q1, letak Q1, letak Q2 dan Q3, kemudian nilai Q1, Q3-nya baru kita hitung kuartir IR-nya ya, IR-nya di sini rumusnya itu sesuai yang tadi yang sebelumnya ya. Q3 dikurangi Q1. Q3-nya itu dia 8, yang ini ya. Q1-nya adalah 4,75. Jadi 8 dikurangi 4,75 hasilnya adalah 3,25. Nah, setelah mendapatkan IRN itu baru kita kalau mau cari semi interkuartilnya atau series-nya baru pakai rumus yang ini ya, teman-teman. Tapi biasanya kalau di ujian saya sampai IR aja, nggak sampai ke semi interkuartil. Kalau mau sampai semi interkuartil, teman-teman tinggal dibagi 2 aja. Ya, jadi yang hasil 3,25 ini tinggal dibagi 2 aja. Jadi hasilnya adalah 1,625. Jadi series-nya itu 1,625 gitu ya. Jadi kalau series ini untuk menghindari nilai ekstrim agar tidak berpengaruh dari si perhitungan karena dia akan terpengaruh oleh nilai ekstrim gitu ya. Oke. Kemudian lanjut ke data berkelompok. Bentar. Ibu izin bertanya, Iya, sok, mangga bentar ya, sok. Ibu, maaf Aci tadi masih kurang paham Bu kalau NQ sama NSP itu dapatnya dari mana Bu? NQNSNQ. Iya, N NQ. Oh ya NQNS itu dari misalkan di sini kan 12 yang letak Q3 aja ya. Letak Q3 itu kan hasil perhitungannya itu 12,75 ya. Bentar saya balas dulu ini banyak yang bimbingan bentar. Nah, di sini 12,75 itu kan dia antara nilainya itu antara 12 dan 13 kan ya. Nah, di sini kalau kita lihat urutannya itu satu, di sini kan ada nih data yang sudah diurutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, berarti dia posisinya ada di sini ya, antara 8 dan 8 kan? 12 dan 13. Nah, ini NQ-nya. NQ-nya adalah 8, NS-nya juga sama 8 ini kan 12 dan 13. Di posisi 12 dan 13 atau 8 dan 8 itu NQ dan NS gitu. Oh, paham Bu. Jadi Oke. biar dapetin Q1 sama Q3 teh kita tuh kan harus cari Q2-nya dulu ya Bu. Langkah pertama nanti harus cari Q2 dulu atau mediannya untuk menentukan si posisi tengahnya mediannya di sini kan kita nggak bisa hitung Q1 kalau belum tahu posisi tengahnya Oh iya iya Bu. gitu Iya sih. ya. Siap Bu ngerti Bu. Oke. Ada lagi? Kayak lagi karena lagi musim bimbingan, skripsi, praktik, laporan praktik, jadi banyak yang
apa ngechat, maafkan ya, jadi banyak keganggu. Oke, kita lanjut ya kalau nggak ada. Lanjut ke data berkelompok. Tadi kalau yang data tunggal, sekarang yang data berkelompoknya. Jadi di sini untuk menentukan letak Q1 dan Q3 ini rumusnya sama hampir sama dengan yang tadi, cuman ini bedanya adalah Q1 adalah 1 kali N dibagi 4, Q2 2 kali N bagi 4, Q3 3 dikali N bagi 4. Cara menghitung nilai Q1 dan Q2-nya itu di sini Q1 sampai ini Q2 atau 3 juga boleh ya, di sini tergantung yang dicarinya. Yaitu TB ditambah I dikali LK dikurangi F Kums dibagi dengan F ya. TB-nya itu tepi bawah, singkatan ya, tepi bawah di mana kuartil berada. I-nya adalah interval kelas, F kumnya adalah frekuensi kumulatif sebelum kuartil, LK-nya letak kuartil, dan F-nya adalah frekuensi di mana kuartil berada. Jadi di sini ada data terkait dengan data umur penderita hipertensi. Jadi ada umur, F sama F Kums. Di sini letak Q1-nya, kita cari dulu letak Q1-nya. Letak Q1-nya adalah, bentar ya, 1 dikali N. Berarti N-nya apa ini? Ini N-nya ya, 67. Ini N-nya 67. Kemudian dibagi dengan 4, maka dapatnya 11,75 atau terletak antara ke 7 dan ke 7 ke 1 dan ke 2. Nih 16,75. Di sini kan 16,75 tuh angkanya adanya di 19 ke 20 ya. Kalau kita lihat data di sini di umur. Di angka 19 dan 20, bukan di 10 ke 19, tapi 19 ke 20. Jadi dia adanya di antara kelas 1, ini kelas 1, ini kelas 2 ya. Nah, adanya di kelas 1 dan kelas 2. Kemudian kalau sudah letak Q1, kita cari letak Q3. Letak Q3 ini adalah sama kayak tadi, apa namanya, 3 ya, rumusnya 3, Q3 tuh 3 dikali N 67 dibagi dengan 4, jadi hasilnya 50,25. Nah ini dia terletak antara 4 dan 5, 1, 2, 3, 4, 5, ini antara 4 dan 5 ya. Jadi 50,25 itu di sini ya. 50,25. Bentar. Ini ya, 50,25 ini. Sini. Ya. Harusnya sih kalau menurut saya dia harusnya ya, ini ada kesalahan mungkin belum diperbaiki lagi di bukunya beliau. Ini harusnya itu ada di sini, apa namanya? Harusnya di letaknya itu adalah di posisinya 5 dan 6. Kalau yang ketiga, tapi kalau di bukunya Pak Agus dia letaknya di antara 4 dan 5, harusnya itu 5 dan 6. Karena kan 50,25 artinya dia lebih dari 50 ya. Bukan kurang dari 50. Sedangkan yang di beliau 49 sampai 50 harusnya dia rentang angka 50,25 tuh adanya di sini ya, di 50 ke 59 gitu harusnya, atau masuknya ke posisi 5 dan 6 gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Kita ikutin dulu aja. Kemudian kalau sudah, kita cari nilai Q1-nya. Nilai Q1 dan nilai Q3. Nilai Q1-nya di sini adalah sesuai dengan rumus TB-nya itu tepi bawah. Tepi bawahnya itu dia dapatnya 19,5. Dari mana? Ini 19 yang ini ya, ditambah dengan 20. Yang ini yang Ibu udah kasih tanda, sama dengan 39 dibagi 2 jadi 19,5. Ini TB-nya tepi bawah ya. Kemudian ditambah dengan 10. 10 itu apa di sini? 10 itu adalah intervalnya. 10 ke 19 itu ini ke sini itu ada 10. 10, 11, 10, 11 hitung ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi ada 10 intervalnya. Kemudian dikali dengan LK. LK-nya itu adalah letak kuartil. Ya, letak
letak kuartilnya itu dia 16,7 ya, ini tuh 16,7. Letak kuartil 16,7 itu dari ini yang kuartil 1 yang ini. Q1 16,7 dikurangi dengan Fkum. Fkumnya itu dia adalah 2 karena Fkum ini artinya frekuensi kumulatif sebelum kuartil. Kan posisi kuartilnya dia ada di sini nih. Berarti kalau sebelum itu adanya di sini Fkumnya. Ke sini ya. 2 berarti posisinya ini Fkum. Kemudian dibagi dengan frekuensi ya. Frekuensinya yang di kuartil itu ada F-nya itu ada 23. Dimasukkan ke sini 23. Maka dihitung dapatlah nilai Q1-nya adalah 25,9 gitu. Kalau sudah kita cari nilai Q3. Karena kan rumus untuk mencari IR yang berkelompok itu kan Q3 dikurangi Q1. Jadi kita carinya kedua Q1 dan Q3 tersebut gitu ya. Kemudian di sini cari nilai Q3 dengan rumus yang sama sesuai dengan yang tadi kayak nilai Q1. Kalau sudah dihitung dapatlah 48,8 maka kita masukkan ke rumus IR ya. Jadi ini Q3 rumusnya dikurangi Q1. Jadi 48,8 dikurangi 25,9 maka dapatnya adalah 22,9. Ya, itu IR-nya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, cukup ya. Kalau cukup lanjut. Lanjut ke deviasi kuartil atau kuartil deviasi. Ya, atau DK disingkatnya. Dia ukuran variasi yang berdasarkan rentang antara kuartil dengan median sebagai posisi tengah. Jadi deviasi kuartil ini merupakan setengah selisih antara Q3 dan Q1-nya, setengahnya ya. Jadi di sini tinggal DK-nya itu tinggal bagi 2 aja, Q3 yang tadi IR itu dibagi 2 gitu. Q3 di kurang Q1 dibagi 2. Nah, ini deviasi kuartil. Nah, untuk median Q2-nya itu sama dengan median rumusnya ya. Jadi tinggal di Q3 ditambah rumus median itu kan dijumlahkan ya. Jadi Q3 atau Q1 dibagi 2. Contoh di sini ada data yang tidak berkelompok. Contohnya misalkan kita hitung rentang kuartil hasil perhitungan data genap tidak berkelompok, maka ke yang ini ya, jadi datanya sama ya di sini. Data yang tidak berkelompok di sini rentang IR-nya itu tidak berkelompok tidak Q3-nya itu kan dia 3,25. Bentar dulu ini datanya. 3,25 bentar. Ini yang mana ya? Bentar. IR 3,25. Oh, yang bentar. Nah, yang ini. Jadi misalkan kita cek di sini di SIRS ya. Di SIR yang tadi data yang tidak berkelompok atau tunggal, yang data ini kan dia tunggal ya. Nih. Ini tunggal. Q3-nya itu kan dapatnya dia 3,25 di sini ya. IR-nya. Ini kan 3,25. Langsung aja, deviasi kuartilnya berapa? Sebentar ya, saya angkat telepon dulu. Assalamualaikum, Pak. Halo?
Oke, halo teman-teman. Boleh saya minta waktu sebentar ya? Ada tamu. Jadi ditinggal dulu sebentar, nggak apa-apa? 10 menitan? Iya, Iya, Bu. Ibu. Nggak Iya. apa-apa, Nggak Bu. apa-apa, Ibu. Tunggu ya. Jangan dulu keluar dari Zoom ya. Sebentar dulu ya. Oke. Iya, Bu. Ya. Nggak muncul. Oke, sudah muncul belum? Discard. Sudah muncul, Ibu. Oke. Nah, tadi itu sampai deviasi kuartil ya. Jadi deviasi kuartil itu contohnya misalkan contoh yang data tunggal yang tadi, yang ini kan Q3-nya itu dia hasilnya adalah 3,25 ya. Nih, ini 3,25. Nah, yang ini 3,25, kita langsung dibagi 2 aja. Kalau mau cari deviasi kuartil, jadi 3,25 dibagi 2 hasilnya adalah 1,6 gitu. Sedangkan untuk nilai median dari si deviasi kuartilnya adalah tadi kan dapat Q3-nya itu sama ditambah Q1. Bentar, ini nih. Nilai nah 4 ya. Nah, ini 8. Q3-nya itu kan 8, Q1-nya itu dia 4,75. Jadi 8 ditambah 4,75 nanti hasilnya 8 tambah 4,75 dibagi 2 ya. Jadi hasilnya 6,4. Jadi kita simpulkan bahwa deviasi kuartil terhadap median adalah 1,6. Nah, itu ya. Ini untuk data yang tidak berkelompok atau data tunggal. Sedangkan untuk data yang berkelompok perhitungannya ya, kita di sini ada IR-nya itu 22,9. Di sini IR-nya yang ini, yang tadi, data yang tadi 22,9. Bentar. Nah, yang ini.
Nah, ini kan IR-nya itu 48,8 kurangi 25,9 adalah 22,9. Maka dari sini kalau kita cari deviasi kuartilnya, tinggal dibagi 2, 22,9 dibagi 2 hasilnya 11,45. Gitu ya, untuk yang deviasi kuartil berkelompok. Sedangkan nilai mediannya, kita lihat di data di sini yang berkelompok 48 ya, nilai Q3-nya itu 48,8 dikurangi dengan nilai Q1 itu 25,9. Ya, jadi hasilnya adalah 37,35 gitu ya. Kesimpulannya di sini kesimpulan dari deviasi kuartil adalah terhadap median yaitu 11,45 yang ini gitu ya. Itu terkait dengan DK atau deviasi kuartil. Selanjutnya adalah desil. Nah, desil ini dia itu data yang sudah disusun menjadi distribusi dan dibagi menjadi 10 bagian yang sama gitu ya. Jadi untuk perhitungan desil ini prinsipnya sama dengan kuartil, cuman di sini kita lihat kita bandingkan dengan si kuartilnya gitu ya. Jadi ini ada yang tidak berkelompok dan ada yang berkelompok. Kalau yang tidak berkelompok atau data tunggal, di sini ada letak DI sama dengan data, sedangkan ke min 1, ke min D, yaitu N tambah 1 dibagi dengan 10, di mana si D-nya ini adalah si datanya yang diketahui, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9, ini kan 10 ini si data ininya. Kemudian, untuk menghitung si nilai DI-nya, rumusnya adalah NSD ditambah KU dikali ND dikurangi NSD, gitu ya. Di mana si NSD-nya itu nilai sebelum DI, kemudian KU-nya itu adalah kekurangan unit untuk mencapai letak DI, dan ND-nya itu adalah nilai di mana DI berada. Contoh, misalkan ya, di sini itu ada data, teman-teman urutkan dulu, jangan lupa dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu kita cari letak DI-nya. Letak DI-nya sama dengan di sini, pakai rumus yang DI, letak DI-nya yaitu 3, NSD-nya itu 3, bentar salah. 3, kemudian DI-nya 3 dikali 16, ya, N-nya itu ada 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 16, kemudian ditambah 1, ya, yang ini rumusnya dibagi dengan 10, jadi hasilnya adalah 5,1, urutan antara 5 dan ke-6, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi antara 5 dan ke-6 itu posisinya di sini, 5 dan 5, ya, atau 5,1. Kemudian nilai D3, setelah kita cari D1-nya, kita cari nilai D3-nya. Nilai D3-nya itu NSD-nya itu dia dapatnya adalah 5, di sini kan 5 ya. Ditambah dengan dikali dengan KU. KU-nya itu dia kekurangan unit untuk mencapai letak DI. Nah, di sini untuk ke angka apa namanya? Si urutan itunya itu kan dia tuh apa namanya 6 ya, mencapai letak DI. Dan ini kekurangan unitnya itu adalah 6 dikali dengan si ND kurang NSD, sama kayak tadi, kayak yang di median apa modusnya tadi yang diperkelompok. Di sini didapatkan 5 dan 5 kan ya, ND-nya 5, NSD-nya 5. Sama dengan setelah dihitung hasil nilai D3-nya adalah 5. Kemudian lanjut ke letak D8. Letak D8 juga sama cara hitungnya gitu. Di sini 8 karena yang dicarinya adalah 8 dikali dengan 16, banyaknya jumlah ditambah 1 dikali 10 sesuai dengan rumus. Setelah itu dicari nilai didapatkan nilainya 13,6, kemudian dicari nilai D8-nya, nilai D8 8 ditambah dengan 0,6 si kekurangan unitnya, kemudian dikali 9 dikali NSD sama dikurangi dikali ND dikurangi NSD, jadi hasilnya adalah 8,6 gitu ya. Nah, itu yang tidak berkelompok. Kalau yang berkelompok itu caranya pertama teman-teman tentukan dulu letak si DI-nya pada data ke X. Jadi D dikali N dibagi dengan 10, sama rumusnya kayak yang tadi ya. Kemudian di sini itu tapi D-nya itu adalah desil ya, desil ke 1, 2, min 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9, dan N-nya itu adalah jumlah data.
Gitu. Sedangkan untuk menghitung si nilai DI-nya, rumusnya adalah DI sama dengan TB ditambah I dikali X dikurangi F kums dibagi dengan F, di mana si TB-nya itu adalah tepi bawah kelas di mana desil berada, I-nya kelas interval, F kumnya adalah frekuensi kumulatif sebelum desil, F-nya itu adalah frekuensi di mana kuartil berada, ya. Kemudian di sini ada contoh frekuensi kumulatif umur penderita hipertensi. Ya, di sini umur, ini frekuensi, ini F kums-nya. Kalau kita lihat, kita cari yang letaknya dulu ya, letak DI-nya. Letak DI-nya, di sini letak DI-nya itu kita cari letak D2 sama dengan 2. Ini ya, jadi kalau kita lihat mediannya, posisinya ada di sini. 2 dikali 67 banyaknya sampel atau frekuensinya dikali dengan 10 ya. Jadi untuk nilai ini tuh nanti LD2 ini ditentukan dari si soalnya ya. Kemudian di sini 2 kali 67 dibagi 10 hasilnya 13,4, maka terletak antara kelas ke-1 dan ke-2. Antara ini dan ini ya, antara kelas 1 dan 2. Jadi CF-nya frekuensinya posisinya ada di sini yang udah Ibu kasih tanda. Kemudian setelah itu teman-teman cari nilai D2-nya. D2-nya itu sesuai dengan rumus TB-nya 19,5, berarti di sini 19 tambah 20 itu kan dia 39 dibagi 2, jadi 19,5 gitu ya. Kemudian ditambah dengan 10, 10-nya itu adalah si intervalnya. Intervalnya itu kan 10 ke 19, itu kalau teman-teman hitung ada 10 I-nya. Kemudian dikali dengan 13,4, 13,4 itu adalah si letak D-nya. Ya, letaknya itu kan 13,4 dikurangi dengan 2. 2-nya adalah si F kumnya. F kumnya itu sebelum dari nilai frekuensi gitu ya, ini. Yang ini nih. Kemudian dikali dengan 23. 23-nya itu adalah frekuensinya, dia posisinya ada 23. Nah, kalau sudah teman-teman ini dihitung dulu, sudah dihitung dapatlah nilainya 24,5. Itu untuk contoh soal apa namanya desil data berkelompok gitu ya. Kemudian lanjut ke persentil ya. Di persentil ini dia distribusinya dibagi 100 bagian. Jadi kalau teman-teman punya kue dibagi ke 100 orang gitu ya. Pemotongannya seperti apa distribusinya gitu ya. Dengan cara kita mendapatkan, nah caranya itu gimana caranya kita mendapatkan 99 bagian yang sama. Jadi harus sama semua pas. Kalau kita punya kue dibagi ke 100 orang harus rata gitu ya, harus adil. Jangan sampai yang gede-gede yang kecil-kecil gitu ya. Ini kita bisa menggunakan persentil gitu ya. Nah, dengan adanya persentil ini selain itu juga kita bisa tahu jenjang keberapa sih posisi rata-ratanya. Rata itu kalau kita ngebagiin punya kue dibagi 100, rata-ratanya berapa gram misalkan ya si pembagian kuenya. Ini bisa pakai persentil. Sama untuk persentil juga ada yang berkelompok sama tidak berkelompok. Untuk yang tidak berkelompok di sini kita cari dulu posisi persentilnya atau disingkatnya adalah PP pada data ke P ya, dikali dengan N ditambah 1 dibagi 100. Di mana di sini P-nya itu 1 2 3 sampai ke 99, N-nya itu adalah jumlah pengamatannya. Ya, nah untuk nilai PP-nya rumusnya adalah NS ditambah KU dikali NP dikurangi NS. Sebenarnya masih sama-sama aja ya, rumusnya itu hampir mirip-mirip gitu sama kayak gitu. Cuman mungkin angka atau penentuan nilainya yang berbeda gitu ya. Kalau teman-teman coba analisis lagi nanti ya hampir sama kayak untuk perhitungan atau rumus-rumusnya. Balik ke situ lagi, cuman penentuan nilainya yang berbeda. Di sini NS ini nilai sebelum PP, KU-nya kekurangan unit untuk mencapai PP, dan NP-nya itu nilai di mana PP berada. Contoh misalkan di sini ada data umur anak, ya. Teman-teman urutkan dulu, sudah itu kita coba lihat. Di sini katanya kalau bila anak mempunyai umur yang terletak pada persentil 30%, maka berapakah umur anak tersebut katanya. Berarti di sini, bentar ya. Posisi P-nya 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Oke.
Di sini ada sekitar bentar, 15 ya. Pada 15 ini 30 bentar, persentil NPN-nya. Ini 30-nya itu adalah dari persentil dari persentilnya 30%, kita 30, 15-nya dari jumlah banyaknya si responden ditambah 1 dikali dibagi dengan 100. Maka sini dapatnya 4,8 atau 4 ditambah 0,8. Ya, jadi 4,8 itu kan 4 tambah 0,8-nya. Jadi angkanya tuh urutannya antara ke-4 dan ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan posisinya ada di sini ya, 4 dan ke-5. Nah, itu untuk posisi si P5-nya. Sedangkan kalau kita mau cari nilai si P5-nya, maka kita masukkan ke rumus. NS-nya itu 4, ya NS-nya itu dia nilai sebelum PP. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebelum nilai PP itu kan 4 di sini ya. Sebelum 5 itu 4, kemudian masuk ke KU. KU-nya itu kekurangan unit untuk mencapai si PP. Nah, di sini kan kalau kita mau ke dari 4 apa namanya? Dari sini bukan kekurangan mungkin ya. Kekurangan unit si yang lebihnya itu kan dia 0,8. Di sini kan 4,8 itu 4 tambah 0,8 gitu ya. Nah ini KU-nya adalah 0,8-nya gitu ya. Terus MP-nya itu nilai si PP berada. Nilai PP beradanya itu dia adanya di 5 dan 4 yang tadi. 4 dan 5 atau 5 dan 4 di sini. Gitu. Ya. Nah, itu untuk yang data tidak berkelompok persentil. Kalau yang data berkelompok, ini rumusnya. Yang pertama, cari dulu letak PP-nya. Pakai rumus X bar sama dengan P dikali N dibagi dengan 100. Ya. Di mana di sini untuk P-nya itu sama dengan persentil 1, 2, 3, 4 sampai ke 99. N-nya itu adalah jumlah data. Ya. Kemudian nilai di sini ada nilai P-nya, PP-nya NS ditambah I dikali X dikurangi F dibagi dengan F, di mana NS-nya ini adalah nilai pengamatan sebelum PP, I-nya itu adalah interval kelas, F-nya adalah frekuensi kumulatif lebih kecil dari batas atas sebelum PP, F-nya itu frekuensi di mana PP berada. Contoh, di sini ada terkait dengan data kadar HP, ya. Jadi untuk jumlah datanya ada sekitar 50 ibu hamil yang diperkirakan katanya 30%-nya itu menderita anemia. Berapakah HB yang dianggap anemia? Nah, di sini kita lihat datanya ya, di sini udah 7, 8 ke 9. Oke. Di sini ada diperkirakan 30% menderita anemia, maka jenjang persentilnya adalah P30 gitu ya, karena ada 30%. Terletak pada data ke X. Jadi di sini masukkan ke rumus 3 P-nya itu adalah 30, persentiknya dikali dengan jumlah si datanya itu ada 50 dikali dibagi dengan banyaknya dibagi dengan ini 100 ya, sesuai dari rumus JX bar-nya. Berarti di sini terletak antara kelas interval ke-2 dan ke-3 karena posisinya di sini bentar 4 tambah 6 itu 10. Nah, ini ke-2 dan ke-3 ini ya, 2 dan 3 itu antara 6 dan 20 ya. 2 dan 3, 9 ke 10, 11 ke 12 ya. Oke. Nah, kalau sudah di sini Mas kita cari dari hasil interval tersebut kita cari si mana tadi tuh nilai PP-nya. Ya, 10,5 berarti NS-nya 10,5. NS itu nilai pengamatan sebelum PP. Pakai coretan ya, bentar. 10,5 kan ini posisinya di sini 10,5 ya, NS-nya kan 10 tambah 11 dibagi 2 10,5 ditambah dengan 2, 2-nya itu ditambah dengan 2 dikali dengan 15 dikurangi 10 dibagi 20. I-nya itu, nah ini I-nya dia 2 ya, intervalnya 2. 4 ke bentar,
9 ke 10, 7, 8. Jadi I-nya itu 2, itu dari sini 7, 8. 7 ke 8 kan 2, 7, 8. 9, 10, itu 2 I-nya ya. Nah, ini 2, kemudian X-nya itu dia adanya 15 ya. Ini nih, ini kan X nih. Ini X, ini 15. Kemudian dikurangi 10, 10-nya F-nya. F-nya adalah 10, yang ini. Ya, kemudian di mana? Dibagi dengan 20 frekuensinya, itu dia di sini F-nya adalah 20. 20 ya, maka hasilnya kalau kita hitung 11 ya, atau 11 gram persen. Jadi kalau kita mau menentukan anemia itu adalah 11 gram persen. Nah, kalau mau lihat si jenjang persentil range-nya, maka di sini kurangkan 11 dengan tepi atas kelas di mana nilai tersebut berada. Berarti 11 dikurangi 10,5 ya. Yang ini dikurangi dengan 10,5 yang ini. Maka hasilnya 0,5. Jadi di bagian dari 0,5 itu diintervalkan dibagi 2, maka 0,25. Kemudian dikalikan lagi dengan frekuensi kelas di mana HB itu kan 11 gram ya, maka di sini 0,25 dikali 20 hasilnya adalah 5. Kemudian kalau udah kalian tambahkan hasil yang nomor 3 itu dengan F-kum kelas sebelumnya. Jadi 5 tambah 10, 15, maka di situ bagi nomor keempat dengan 15 dibagi dengan 50 dikali 100 sama dengan 30. Jadi kesimpulannya HB 11 gram itu terletak pada jenjang persentil 30 atau 30% dari 50 ibu hamil dengan HB kurang dari 11 gram. Itu ya. Kalau teman-teman belum paham, nanti kita ada latihan gitu. Tapi saya nggak akan fokus ke perhitungan secara detail ya, karena nanti untuk di persentil itu kita persentil lagi. Nanti untuk di skripsi itu untuk mengetahui persentil menggunakan aplikasi. Jadi yang penting teman-teman tahu aja dasarnya gitu ya. Kalau untuk secara detailnya kita tidak ya, yang penting sekilas aja paham gitu ya. Lanjut ke deviasi rata-rata. Di deviasi rata-rata ini dia merupakan modifikasi dari ukuran rata-rata gitu ya. Jadi jumlah pengamatan setiap individu yang kita amati jumlahnya dibagi dengan banyaknya pengamatan gitu. Sedangkan kesimpangan rata-ratanya itu adalah jumlah selisih antara hasil setiap pengamatan dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya pengamatan. Nah, untuk deviasi rata-rata ini ada yang populasi dan juga ada yang sampel, tergantung dari soal yang nanti teman-teman ketahui gitu. Kalau misalkan teman-teman soalnya populasi, maka rumusnya adalah ini MD sama dengan sigma dikali X dikurangi mu dibagi N. Kalau sampel MD sama dengan sigma dikali X dikurangi X bar dibagi N. Ini kan mu untuk yang si populasi, kalau untuk sampel rumusnya itu di X bar, jadi cuman bedanya itu saja ya antara mu dan si X barnya. Kita ke contoh ya. Contoh misalkan di sini ada 2 kelompok ibu hamil, ini kelompok A dan kelompok B ya, yang masing-masing itu jumlah si ibu hamilnya itu ada 5 orang. Memiliki berat badan sebagai berikut katanya ya. Berarti di sini bentar. Ini berarti datanya sampel ya, bukan populasi karena dia datanya ya ratusan bahkan ribuan. Jadi kita gunakan sampel. Berat badan, di sini rata-rata meannya. Teman-teman hitung dulu meannya berapa ya rata-ratanya. Maka di sini ketahuinya X barnya 50. Selisihnya adalah 10. 10 itu dari mana selisihnya? Dari sini 50 dikurangi 4 itu 10. 50 ini dikurangi 45 itu 5. 50 dikurangi 50 itu 0 gitu ya. 50 dikurangi 55 5. 50 dikurangi 60 10 gitu dan seterusnya ya. Kalau sudah si selisih tersebut dijumlahkan sama teman-teman ya. Dijumlahkan terus dikurangi. Jadi di sini
apa namanya 10, 15, 15, 5, 20, ada 30. Jadi di sini ada 30 sih selisihnya totalnya. Sekarang 10 tambah 5, 15, 15 tambah 5, 20 tambah 10, 30. Kemudian ini ada kelompok B juga sama ya, sama. Kita coba hitung kelompok A dulu. Kelompok A rumusnya tadi itu kan X dikurangi X bar. Berarti X kurangi X bar. Berarti di sini Oke, di sini berarti 30 ya dibagi dengan 5 ya, 5. Bentar, 5. Oh, 5 ya, bentar. Oh ya, 30 sesuai dengan rumus ini ya. Sigma X dikurangi X bar dibagi N. N itu berarti banyaknya sampel. Banyaknya sampel itu kan ada 5 ibu hamil di kelompok A ya. Jadi langsung aja 30 dibagi 5. Jadi X min X bar dibagi N. Jadi 30 bagi 5 itu adalah 6. Kelompok B juga sama ya. 105 dibagi 5 jadi dapatnya 21. Jadi dari hasil perhitungan ini itu variabilitas kelompok B ini kalau kita lihat dia lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok B ya karena nilainya dia lebih besar antara dengan kelompok A gitu ya karena kan kalau untuk kelompok B itu 21 kelompok A itu cuma 6 gitu ya. Lanjut ke standar deviasi. Standar deviasi ini dia simpangan baku, jadi satu nilai yang menunjukkan tingkat derajat variasi kelompok data atau ukuran standar penyimpangan dari rata-ratanya. Nah, untuk standar deviasi ini terbagi menjadi 2 juga, ada yang populasi, ada juga yang sampel. Kalau yang populasi, rumusnya adalah R sama dengan sigma dikali X dikurangi mu dipangkatkan 2 dibagi dengan N. Kalau S sama dengan kalau sampel yaitu S sama dengan sigma dikali XI dikurangi X bar dipangkatkan 2 dibagi N dikurangi 1, di mana di sini XI-nya itu masing-masing data, mu-nya itu adalah rata-rata populasi, X bar-nya itu rata-ratanya, rata-rata dari si sampel, N-nya itu jumlah sampel, N besarnya itu adalah jumlah populasi gitu ya. Jadi nanti teman-teman dilihat dulu aja yang diketahuinya dia data sampel atau populasi ya. Ke contoh, misalkan di sini kita coba hitung menggunakan yang standar deviasi sampel ya. Biasanya sih kalau untuk latihan soal, ujian biasanya sampel, tidak populasi. Karena kalau populasi mah enaknya pakai aplikasi aja karena datanya banyak. Kalau pakai manual terlalu memakan waktu gitu ya. Data berat badan anak di rumah sakit, ini ada yang 20, 25, sama 30 kilo. Kita cari standar deviasinya. Sebelum mencari standar deviasi, karena di rumus standar deviasi itu kan harus di standar deviasi sampel itu harus diketahui sih rata-ratanya si X bar-nya. Ya, sedangkan di sini baru diketahui N-nya saja. N-nya itu kan 20, 25, 30. Jadi ada 30, ada N-nya, N-nya itu ada 30. X bar-nya belum diketahui ya, jadi harus dicari dulu si X bar-nya. 20 tambah 25 tambah 30, jadi dijumlahkan dibagi dengan banyaknya si N atau banyaknya sampel. 75 dibagi 3 hasilnya adalah 25 kilo. Kalau udah diketahui X bar-nya baru dimasukkan ke rumus ya. Sama dengan sigma, di sini 20 tuh dari si anggotanya. Nah, ini kan XI ya, itu kan ada XI1, ada XI2, terus aja sampai banyaknya data. XI1 itu kan dia tuh 20 kilo, dimasukkan ke sini 20 kilo ya. Dikurangi dengan ini X bar-nya, ini kan X bar nih. X bar. Ini XI1 ya. Terus dipangkatkan 2 ya, ditambah dengan ini XI yang kedua, XI kedua itu adalah 25 kilo dikurangi dengan X barnya rata-ratanya 25. Kemudian yang ketiga adalah XI 3 yaitu 30 kilo dikurangi dengan 25 dipangkatkan 2. Setelah itu dibagi dengan apa namanya N. N-nya itu adalah 3 dikurangi 1 gitu, maka 2. Kalau udah dihitung
20 di sini 25 ditambah 0 ditambah 25 dibagi 2 hasilnya adalah akar 25. Cari akar dari 25 itu berapa? Dapatnya adalah 55 kali 5 25. Jadi di sini kita lihat disimpulkan bahwa standar deviasi dari berat badan anak di rumah sakit itu adalah dari 20, 25, 30 kilo itu adalah 5 ya, 5 kilo. Jadi kalau misalkan di ibu hamil itu di sini tuh misalkan di desa nih ada di ibu hamil desa A rata-rata ya bentar dulu. Oh, ini banyak contoh yang berbeda. Ini udah contohnya ya dihitung udah. Nah, kalau misalkan contoh lainnya, misalkan contohnya terkait ibu hamil di desa A dan di desa B. Nah, diketahui di sini rata-rata berat badannya itu 70 kilo dengan standar deviasinya 5 kilo. Sedangkan yang di desa B rata-rata berat badannya 70 kilo dengan standar deviasinya 10 kilo. Maka kalau kita simpulkan berat badan ibu hamil yang si B ini kalau kita lihat dia lebih bervariasi dibandingkan dengan si yang A karena di sini standar deviasi berat badan ibu hamil di desa nih. Yang ini yang standar deviasinya yang B itu dia lebih besar dibandingkan dengan yang A gitu ya. Sedangkan di sini di desa B itu berat badan ibu hamil ada yang 60 dan ada juga yang 80. Sebentar ya. Oke, yang kelas A, nggak apa-apa ya. Kalau ada mata kuliah lagi, silahkan untuk keluar dari Zoom ya, nggak apa-apa. Yang belum ada, karena ini bentar lagi beres ya. Oke, kita lanjut. Lanjut ke standar deviasi data berkelompok ya. Ini udah selesai. Untuk yang kelas A nggak apa-apa, silahkan keluar dari Zoom ya kalau ada mata kuliah lagi. Nah, ini untuk standar deviasi data berkelompok. Rumusnya adalah SD sama dengan akar dari sigma F dikali XI dikurangi X pangkat 2 dibagi X sigma F dikurangi 1. Ya. Di sini diketahui ada nilai intervalnya, nilai interval si data berat badan, kemudian ini ada frekuensinya, terus ada batas kelas, di sini ada X min X bar, kemudian ini data-datanya selanjutnya ya. Boleh teman-teman nanti dibaca ya. Kita coba cari rata-ratanya dulu ya untuk yang data kelompok sama. Rata-ratanya berarti di sini sigma X itu yang 556. Nah, yang ini ya, 556 sigma X-nya dijumlahkan dibagi dengan 7. 7-nya itu adalah ini banyaknya si apa namanya? Si respondennya ada 7. Jadi dapatnya adalah 79,5 ini rata-ratanya. Ya. Kalau sudah masukkan ke rumusnya. Ke rumusnya itu sigma F dikali XI dikurangi X 3425. Ini udah diketahui ya yang ini. F dikali X dikurangi X bar dipangkatkan 2. Itu hasilnya adalah 3425. 3425 ini dibagi dengan sigma F. Sigma F-nya itu dia dapatnya adalah 70. Yang ini tuh sigma F ya. Ini yang nggak jelas. Nah, ini sigma F. Itu dia 70. Kemudian bentar. Yang N itu 70 ya ini Bu. Saya lupa lagi deh jadinya. N ini 70 ini kehapus 70. Jadi 556 dibagi 70. 79,5 karena si N-nya ada 70. Kehapus di sini ya. Kemudian kalau sudah dikurangi dengan 1 sesuai dengan rumus ya. Jadi hasilnya untuk standar deviasi data berkelompok ini adalah 7,045 gitu. Ya. Oke. Ini varians mah kalau varians gampang ya. Jadi dari yang standar deviasi yang barusan, teman-teman tinggal pangkatkan saja. Kan barusan tuh hasilnya mana ya? Bentar.
Ini aja deh contoh, misalkan standar deviasinya itu kan dapatnya itu 12,12 nih. Teman-teman tinggal dipangkatkan aja, dikalikan lagi 12,12 dikalikan 12,12 maka hasilnya ada 1469. Nah, itu untuk variasi gampang ya. Jadi tinggal dipangkatkan 2 saja. Kemudian koefisien variasi. Kalau koefisien variasi rumusnya S dibagi X bar dikali dengan 100%. Jadi misalkan di sini contoh ada 10 ibu hamil. Ya, ini mealnya itu 60, kadar HB-nya itu 10 gram. Ya, di sini tinggal dihitung aja ya, tinggal masuk ke sini 10 dibagi dengan 60 ya, karena kan si S-nya itu 10, BB-nya mealnya 60 dikali dengan 100 maka hasilnya 16,7%. Kemudian untuk cari KPHB ibunya langsung ke yang ini, yang kedua itu 2, yang ini nih, yang 2 gram, 2 dibagi 10, ini yang kedua ya, dikali 100% maka hasilnya 20% gitu. Maka berdasarkan koefisien variasi ternyata HB ibu hamil itu yang bervariasi itu yang ini ya, yang ini nih, yang KV HB ibu dibandingkan dengan yang KV BB ibu gitu ya, karena dia lebih besar 20%. Kemudian ini ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi variability, teman-teman bisa baca ya. Jadi bisa dipengaruhi oleh extreme score, sample size, stabilitas, distribusi gitu ya. Lanjut ke, nah dari yang tadi yang teman-teman belajar terkait dengan ukuran variasi itu, untuk deskripsi yang dimasukkannya itu berupa data frekuensi seperti ini ya, sama halnya kayak yang di ukuran tengah. Jadi nanti misalkan di karakteristik responden itu kan ada jenis kelamin. Di sini laki-laki ada 10, presentasinya 20% gitu. Perempuan ada 40, presentasinya 80 gitu. Ini kayak gini ya, jadi nanti dimasukkannya. Nah, kalau dengan dibuat tabel seperti ini kan ketahuan ya variasi datanya. Oh, ternyata mahasiswa keperawatan dengan mahasiswa kesehatan masyarakat, kalau kita lihat yang lebih bervariasi itu adalah mahasiswa kesmas ya, karena kalau mahasiswa kesmas laki-laki dan perempuannya itu cenderung seimbang sama jumlahnya. Kalau di keperawatan laki-lakinya sedikit, perempuannya lebih banyak. Jadi bisa ketahuan mana yang bervariasi atau tidak, atau bisa ketahuan homogen dan tidak homogennya ya. Oke, ini ada tugas ya, tugas kelima, pertemuan kelima. Teman-teman coba kerjakan datanya itu data yang teman-teman pernah kumpulkan yang sekelas. Coba teman-teman hitung variabel numeriknya mulai dari mean, median, dan modus ya. Kemudian teman-teman coba si hasil yang univariat yang tadi ya, dibuat data kategori, dibuat tabel, kemudian interpretasikan, kemudian hitung nanti selain mean, median, dan modusnya juga, hitung juga standar deviasi, ya, desil, persentil, kuartil, terus untuk khusus variabel, oh ya, nanti untuk khusus variabel numeriknya teman-teman tentukan mana yang bervariasi atau tidak, ya, ditulis tangan sama nanti dikumpulkan ya. Untuk pengumpulannya di apa namanya? Ditulis tangan, nanti di PDF-kan, dikumpulkan ke Google Drive aja. Ya, gitu. Untuk pengumpulannya, karena minggu depan kita sudah mulai, apa namanya, sudah mulai UTS ya, teman-teman ya? Iya, Ibu. Betul, Bu. Jadi kalau bisa minggu ini teman-teman udah dikumpulkan ya, hari ini tuh kan hari Rabu. Kesepakatannya mau dikumpulkan kapan? Pokoknya jangan lewat dari minggu ini, karena yang latihan tugas hari yang barusan itu nanti muncul ketika di ujian gitu. Jadi biar teman-teman hitung-hitung latihan ya. Karena untuk ujian, kita ujiannya itu esai. Ada berapa soal ya? Bentar saya cek, lupa lagi. Dari